Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm fi kulli yawm fi yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Alhamdulillah, yang kita hormati bersama Khadimul Majlis Barakatul Ittiba, guru kita Al-Habib Ali bin Faisal Al-Hamid, yang beliau berada di dalam perjalanan menuju kepada Mekah dan Madinah menjalankan ibadah umrah dan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita doakan beliau berserta rombongan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati guru saya Sayyidil Akh Al-Habibil Ustadz Ahmad bin Faisal Al-Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah jadikan anak turun beliau adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati saudara saya, kakak saya Al-Habib Ridha bin Zain bin Umar bin Alwi Al-Gadri, dan segenap daripada asatid dan para tokoh yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, di tempat ini dihadiri Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Wongsorjo, dan Kepala Desa Lasbulu, dan semua hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak daripada nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak daripada rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah langkah kaki kita untuk berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia ini dalam keadaan sehatul afiah. Semoga perkumpulan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal yang dapat membuat kita bahagia ketika kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perkumpulan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, beliaulah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin rahimakumullah, duduknya kita di tempat ini merupakan satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di tempat ini merupakan hadiah yang spesial dari Allah untuk kita. Kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak hamba-hamba Allah di luar sana. Akan tetapi Allah memilih kita untuk berkumpul bersama mengkaji ilmu yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, saat ini kita harus banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada umumnya banyak manusia di antara kita, hampir 90%, mereka akan bahagia ketika mereka mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka akan berbahagia ketika mereka mendapatkan duit. Ya, kebanyakan daripada manusia mereka senangnya ketika kapan? Ketika mendapatkan duit, ketika berhasil membangun rumah bagus, ketika memiliki HP yang bagus, ya, ketika memiliki kendaraan yang mewah. Dan itu sudah kebanyakan kesenangan-kesenangan daripada manusia. Ya, dan ini hampir rata semua manusia seperti ini.
Padahal itu adalah kesenangan yang keliru, kesenangan yang kurang tepat. Apa kita tidak boleh berbahagia ketika kita mendapatkan harta? Ya, boleh, tapi bukan itu daripada pusat kebahagiaan kita. Ya, kebanyakan daripada manusia salah. Mereka hanya senang, mereka hanya bahagia ketika mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, dan orang-orang yang seperti ini yang tujuan utamanya adalah dunia, mereka akan selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali karamallahu wajhahu, beliau menyifatkan orang-orang yang selalu cinta kepada dunia. Beliau mengatakan, ya man bidunya hushtagal qad garrahu tulul amal, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal, walam yazal fi ghaflatin hatta nada minhul ajal. Beliau mengatakan, wahai orang-orang yang selalu sibuk dengan dunianya. Ya, kebanyakan daripada kita sibuk terus dengan dunia. Qad garrahu tulul amal, dan dia telah ditipu dengan angan-angan yang panjang. Ya, berharap dia itu bisa melakukan apa yang ada di masa depan. Lupa kalau dia itu di dunia hanya sementara. Kebanyakan daripada manusia mereka lupa akan mati. Ya, mereka tidak suka bahas mati karena panjang angan-angannya. Karena kebahagiaan mereka hanya terpacu ketika mereka mendapatkan dunia. Al mautu ya'ti baghtatan. Ya, kita perlu ingat bahwasanya kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, dan kubur adalah tempat Allah menuai daripada amal kita. Walam yazal fi ghaflatin, akan tetapi mereka terus ya dalam keadaan lalai kepada Allah, hatta nada minhul ajal, sampai datang kepada mereka kematian. Kalau sudah meninggal baru menyesal. Penyesalan yang seperti ini tidak ada artinya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bi'satin nadamah nadama yaumal qiyamah. Sejelek-jelek penyesalan adalah penyesalan ketika nanti di hari kiamat. Kalau menyesal di hari kiamat itu adalah sejelek-jelek penyesalan. Karena penyesalan itu tidak memiliki arti apa-apa dan tidak akan menghasilkan apa-apa kepada kita. Kalau kita tidak mau menyesal nanti di dalam kubur, kalau kita tidak mau menyesal nanti di hari kiamat, sekarang kita menyesali dosa-dosa kita. Dan kita rubah daripada kesenangan-kesenangan yang harus kita saat itu senang. Ya, kalau kita ingin bahagia, kita harus berbahagia dengan apa yang membuat bahagia hati Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kepingin bahagia, kita harus bahagia dengan apa yang membuat bahagia hati para penerus Nabi Muhammad SAW. Kapan kita diperintahkan bahagia? Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, beliau mengatakan, wala tafrahu illa biziyadati ilmin. Ya, kita ini jangan berbahagia kecuali ketika kita mendapatkan tambahan ilmu. Tentu ilmu ini adalah ilmu yang dahulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang membuat kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah. Ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ilmu kita tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang mau sholat kalau dia nggak ngerti ilmunya sholat? Bagaimana dia mau berpuasa kalau dia tidak tahu apa yang membatalkan puasa? Al-Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang dia itu ibadah kepada Allah tapi enggak pakai ilmu, dia cuma pakai pikirannya sendiri, pakai perasaannya sendiri, enggak mau ngaji ilmunya Nabi Muhammad, moro-moro langsung ibadah, apa kata beliau? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Niscaya ibadah yang dia lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab dia ibadah tidak menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali beliau mengatakan kita itu harus berbahagia ketika kita mendapatkan tambahan ilmu. Walhamdulillah, pada malam ini kita duduk di dalam majelis ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal
alamin. Kata beliau, wala tafrahu illa bi ziyadati ilmin au amalin salihin. Janganlah kalian bahagia kecuali kalian mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah tambahan ilmu, yang kedua adalah ketika kita berhasil melakukan amal soleh. Kita berhasil melakukan sholat berjamaah, kita harus berbahagia. Kita berhasil membantu saudara kita sesama muslim, kita harus berbahagia. Kita berhasil duduk di dalam majelis ilmu, kita harus berbahagia. Kita berhasil bersolawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad, kita harus berbahagia. Kenapa? Kenapa kita harus berbahagia ketika kita berhasil melakukan amal soleh? Karena kata beliau, fa innahuma, karena keduanya, yaitu amal soleh dan ilmu yang manfaat. Apa kata beliau? Fa innahuma rafiqaka fil qabri haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Kata beliau, karena hanya dua hal ini yang akan terus menemani kita sampai masuk ke dalam kuburan kita. Ketika anak kita berpaling daripada kita, ketika pasangan kita berpaling daripada kita, ketika harta kita berpaling daripada kita, ketika kerabat dan sahabat-sahabat kita berpaling dari kita, hanya dua ini yang akan ikut kepada kita sampai ke dalam kubur kita dan akan menemani kita untuk selama-lamanya. Kalau ada orang mengatakan, Habib saya punya pasangan saya ini cinta sama saya, cinta luar biasa, kira-kira kalau sampai masuk kubur pasangannya mau enggak masuk ke dalam kubur? Gak mungkin mau. Cinta Habib, meskipun cinta enggak bakal mau. Habib saya punya harta banyak, duitnya banyak. Meskipun sampean duitnya banyak, kalau sampean mati, apa duitnya masuk ke dalam kuburan juga? Meskipun masuk, buat apa? Makanya kalau orang ini sekarang ya, kalau kita mau berpikir secara cerdas, kita itu hidup sebentar harus bahagia sesuai dengan bahagianya Nabi, sesuai dengan bahagianya para penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan mereka bahagia? Ketika mendapatkan ilmu. Karena dengan ilmu adalah sebagai sarana untuk dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berhasil melakukan amal soleh. Karena dengan amal soleh, dia akan selamat nanti di dalam kuburnya. Dia akan selamat nanti di dalam barzakhnya. Dia akan selamat ketika di dalam mizannya Allah. Dia akan selamat ketika melewati sirat. Dengan amal soleh, insya Allah dengan rahmat Allah, hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdir kita untuk masuk ke dalam satu bulan yang mulia, satu bulan di mana manusia yang paling istimewa dilahirkan ada di dalamnya, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bahagia, kita harus senang karena Nabi Muhammad adalah juru selamat kita ketika kelak di hari kiamat. Ketika semua orang bingung, Nabi Muhammad adalah juru selamat kita. Maka daripada itu kita harus bahagia. Dan bentuk kebahagiaan kita harus buktikan. Jangan cuma ngomong, oh saya bahagia dengan lahirnya Nabi, saya senang sama lahirnya Nabi. Jangan cuma ngomong, tok, buktikan. Bagaimana membuktikannya? Buktinya adalah dengan kita melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan hati Nabi. Kita membuat acara sholawat Nabi Muhammad. Kita buat acara di mana di dalamnya diajarkan sirah Nabi Muhammad sehingga umat semakin kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau kita memang betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma ngomong cinta, ya, tapi terus hatinya Nabi disakiti dengan maksiatnya, dengan dustanya, dengan fitnahnya, dengan melihat kepada haramnya. Ini cinta dari mana? Ya, kalau kita kepingin membuktikan kecintaan kita kepada Nabi, ya buktikan bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Nabi bahagia dengan kita, oh Allah pasti bahagia juga dengan kita. Kalau Allah sudah bahagia dengan kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu bahagia, orang yang selamat di dunia, lebih selamat di akhirat, sehingga dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, kita ambil satu pelajaran
daripada seseorang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang yang bernama Abu Lahab? Ini cerita sudah sering diceritakan, tapi kita ambil pelajaran, ya. Bagaimana hebatnya seseorang yang dia itu bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Lahab ini orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bahkan berusaha menjegal, berusaha untuk menghalangi dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu, sampai Allah mencaci Abu Lahab ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi kita lihat bagaimana ketika beliau mendapatkan kabar atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Thuwaibah, budak daripada Abu Lahab, datang kepada Abu Lahab. Wahai tuanku, keponakanmu anak Abdullah lahir. Bagaimana reaksi Abu Lahab? Abu Lahab bahagia. Ini bahagianya Abu Lahab bukan atas kelahirannya Nabi, tapi atas kelahiran keponakannya. Ya, bahagia Abu Lahab. Saking bahagianya Abu Lahab sampai Abu Lahab membebaskan Thuwaibah, budaknya yang memberi kabar gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak tidak murah, ikhwani. Budak zaman sekarang berapa mahal. Tapi karena spontan bahagianya Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dibebaskan. Ya, barokahnya Abu Lahab bahagia dengan kelahiran Nabi, sehingga meskipun dia mati kafir, meskipun dia memusuhi Nabi, meskipun dia berusaha untuk mencegah dakwanya Nabi Muhammad, tapi karena dia pernah bahagia atas kelahiran Nabi, dia Abu Lahab di dalam siksanya, ya, tetap mendapat keringanan setiap hari Senin, hari di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu syair Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasruddin Ad-Dimaski, beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran, idza kana hadza kafiran, jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, ata anhu yaumal itsnaini yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, fama dhannu bi abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Beliau mengatakan apa? Apabila orang yang kafir ini, siapa maksudnya? Abu Lahab. Abu Lahab kafir atau tidak? Kafir. Bahkan sampai mati tetap kafir. Tidak percaya sama Nabi Muhammad. Apabila orang kafir ini, ya, dia membenci Nabi Muhammad, dia menjegal dakwah Nabi Muhammad, bahkan sampai dicaci oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bitabbat yadahu abi lahabi wa tab. Ya, dengan surat tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai Allah sendiri yang mencaci Abu Lahab, menunjukkan bagaimana gencarnya memusuhinya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Lahab itu benci sekali kepada Nabi. Ya, apabila orang yang kafir ini sampai dicaci oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya, dan dia dikekalkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di setiap hari Seninnya, ya, dia diringankan siksanya oleh Allah sebab dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kemudian bagaimana prasangka kalian dengan seorang hamba yang seumur hidupnya selalu bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad dan dia mati dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, orang tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Nabi Muhammad, mati kafir tapi pernah senang sama lahirnya Nabi,
cuma sekali saja, itu sudah mendapatkan keringan siksa dari Allah. Kemudian bagaimana dengan seseorang yang mulai kecil sudah bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan itu terus kebahagiaannya sampai meninggal dunia, dan dia meninggal dunia dalam keadaan masih memegang Islam dan masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang ini akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di dunianya, lebih-lebih di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga kecintaan kepada Nabi Muhammad ditanamkan di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Maulid yang berkah ini akan banyak majelis-majelis di hari-hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita selalu dapat hadir di dalam majelis-majelis yang mulia. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita taufik agar kita selalu taat ibadah kepada Allah. Kita berdoa jangan sampai kita melukai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga barokahnya kita duduk di dalam majelis ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib-aib kita. Mudah-mudahan malam ini Nabi Muhammad berbahagia dengan duduknya kita di tempat ini, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di dalam bulan yang mulia ini, Allah izinkan kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sekali, dan itu merupakan pertanda baik bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.